Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elinda, Indira, Jatfitri, Nisha, dan Salsabila. Izin untuk menyampaikan materi mengenai Umbi Ui atau Dioskorea alata. Ada 6 pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama mengenai morfologi tanaman UI itu sendiri, kemudian taksonomi, kaitan UI dengan Sustainable Development Goals, kemudian kandungan gizi UI, senyawa fungsional dan anti gizi UI, dan yang terakhir adalah produk olahan UI. Langsung saja kita membahas mengenai morfologi dari umbi UI. UI atau Dioskorea alata adalah salah satu umbi-umbian minor sumber karbohidrat yang berpotensi sebagai alternatif pangan non-beras. UI memiliki karakteristik morfologi yang bervariasi. Yang pertama mengenai batangnya. Batang dari umbi UI ini melilit ke kanan, agak kasar, bentuknya segi 4, kemudian berwarna hijau sampai ungu, dan banyak aksilar bulbilnya. Kemudian untuk daun dari umbi UI ini, tanaman UI ini sederhana, agak lancip, letaknya berseling di bagian bawah dan berlawanan di bagian atas. Bentuknya ovate, acuminate, memiliki 5 urat daun, berwarna hijau cerah sampai ungu. Kemudian, tanaman UI ini memanjat dan sistem perakarannya berserabut. Bentuk dari buahnya adalah elips, bersayap, dan berisi 3 kapsul. Ukuran dan bentuk umbi ini bervariasi, seringkali sangat besar dan berbentuk silinder atau seperti gada atau membulat. Seringkali juga berlobi atau berjari dan menukal atau melengkung. Kulit lapisan luarnya coklat sampai hitam, seperti yang ada di gambar. Kemudian untuk bunga dari tanaman UI ini, untuk bunga jantannya berbentuk bulir, berada di ketiak percabangan yang tidak berdaun. Kemudian untuk bunga betina, soliter atau satu kuntum pada satu tangkai, bentuknya juga bulir dan berada di ketiak. Bijinya bulat dan bersayap. Kemudian ini adalah contoh dari perbedaan antara Dioskorea alata dengan Dioskorea bulbifera. Untuk bentuk dari bulbilnya sendiri, pada Dioskorea bulbifera itu bentuknya lebih bulat atau globular, sedangkan Dioskorea alata ini lebih oblong atau memanjang, membentuk seperti pir. Kemudian ini untuk arah tumbuh dari Dioskorea bulbifera itu arahnya, arah tangkainya itu ke kiri. Tapi kalau misalnya Dioskorea alata ini arah tumbuhnya memanjat ke atas, ke kanan atas. Kemudian yang paling kanan itu adalah batangnya. Bentuk batang dari Dioskorea bulbifera itu lebih bulat dan punya banyak sudut, sedangkan untuk Dioskorea alata ini bentuknya lebih segi 4 dan punya 4 sudut. UI atau yang sering disebut dengan ubi kelapa merupakan tumbuhan yang menghasilkan umbi, hidup semusim, dan merambat. Berikut merupakan taksonomi dari UI atau ubi kelapa. UI termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Fraseobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae, ordo Liliales, famili Dioskoreaceae, genus Dioskorea, dan spesies Dioskorea alata lor. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir tahun 2015. Sustainable Development Goals didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Seluruh tujuan, target, dan indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Mulai tahun 2016, SDGs secara resmi menggantikan MDGs. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 tujuan.
Salah satu dari tujuan tersebut ialah mengakhiri kelaparan dan kemiskinan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah keterkaitan Umbi UI terhadap Sustainable Development Goals. Di Indonesia, sentra penanaman UI terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. UI merupakan sejenis umbi-umbian yang memiliki keunggulan toleransi terhadap tanah basah, memiliki daya adaptasi yang luas dari segi ketinggian tempat dan batas astronomi. UI dapat hidup normal pada dataran rendah seperti pekarangan, sawah, dan tegalan. Dilihat dari faktor-faktor tersebut, UI merupakan salah satu umbi-umbian yang budidayanya tergolong mudah. Umbi UI merupakan salah satu jenis umbi yang banyak tumbuh di Indonesia dan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Sebagian besar karbohidrat dalam bentuk pati yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Di samping mengandung karbohidrat yang tinggi, berbagai penelitian telah membuktikan bahwa UI mengandung protein tinggi namun rendah kadar gula. Selain itu, UI juga memiliki kandungan vitamin C sebagai sumber mineral yang baik. Umbi UI dapat menjadi salah satu bahan pangan yang mendukung pelaksanaan SDGs atau Sustainable Development Goals. Umbi UI merupakan alternatif yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan pangan yang mengandung karbohidrat dan mempunyai potensi strategis sebagai salah satu cadangan bahan pangan non-beras di waktu mendatang. Hal tersebut menyebabkan umbi UI berpotensi untuk mengatasi kelaparan dan menjaga ketahanan pangan dunia. Pada kandungan gizi UI diketahui kalori sebanyak 101 kalori, protein 0,6-2%, lemak 0,2 dan karbohidrat cenderung tinggi sebesar 19,8-31,8%, sedangkan air sebanyak 75%. Untuk kandungan kalsium, fosfor, besi, vitamin B1 dan vitamin C ini dalam miligram per 100 gram. Kalsium sebanyak 45 mg, fosfor 280 mg, besi 1,8 mg, vitamin B1 0,1 mg, dan vitamin C 9 mg. Tapi mengandung karbohidrat yang tinggi, UI juga mengandung protein tinggi namun rendah kadar gula. UI memiliki kandungan vitamin C dan layak digunakan sebagai sumber mineral. Kandungan antioksidan dalam UI setara atau lebih tinggi dari 100 mg BHA dan alpha tocopherol. Karbohidrat yang terkandung di dalam UI sebagian besar dalam bentuk pati yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Selain itu, umbi UI menghasilkan kadar inulin yang cukup tinggi. Kadar inulin ini yang dapat berfungsi sebagai prebiotik yang baik untuk penderita diabetes mellitus. UI banyak dimanfaatkan untuk dijadikan tepung. Nah, dari berbagai jenis UI ini jika dijadikan tepung memiliki kadar pati, amilosa, amilopektin, dan inulin yang berbeda-beda. Di mana kadar pati tertinggi ini pada jenis tepung UI kuning kulit ungu, kadar amilosa tertinggi pada tepung gembolo, kadar amilopektin tertinggi pada tepung UI katak, dan kadar inulin tertinggi pada tepung gembolo. Selanjutnya adalah senyawa fungsional dan zat anti gizi pada UI. Kita tahu bahwa UI sangat perspektif sebagai pangan fungsional. UI mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi, namun dengan kadar gula yang rendah. Adapun beberapa manfaat kesehatan dari UI, yaitu dapat digunakan sebagai pengganti nasi bagi penderita diabetes, mengurangi risiko kanker payudara dan penyakit kardiovaskular, serta dapat digunakan sebagai obat terapi bagi penderita osteoporosis dan memelihara kesehatan usus. Indeks glikemik dari UI sendiri lebih rendah dibandingkan dari tanaman Diospora yang lain, di mana indeks glikemiknya yaitu 22,4, sehingga dengan mengkonsumsi UI secara nyata dapat menurunkan kadar gula darah dan berat badan. Konsumsi UI juga baik bagi kesehatan mikroflora usus. Selain itu, dengan konsumsi UI juga dapat meningkatkan jumlah koloni bakteri baik seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus, serta menurunkan jumlah koloni Clostridium perfringens, di mana
bakteri Bifidobacterium dan Lactobacillus ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan mengurangi resiko karsinogenik. Sedangkan Clostridium perfringens justru dapat bersifat merugikan karena merupakan penyebab umum dari gastroenteritis akut. Pada UWI terdapat 3 senyawa fungsional, yaitu Dioskorin, disgenin, dan polisakarida larut air. Yang pertama adalah Dioskorin. Dioskorin itu merupakan protein cadangan utama di dalam UWI, namun memiliki karakteristik enzim, di mana UWI mengandung Dioskorin dengan berat molekul 28,51 kDa. Dioskorin ini berfungsi sebagai inhibitor tripsin, yaitu enzim penyebab peningkatan tekanan darah. Dioskorin sendiri memiliki efek hipotensif atau antihipertensi. Dalam dosis tertentu, efektivitas Dioskorin dalam menghambat ACE dapat mencapai 50% jika dibandingkan dengan Catrofil yang merupakan obat standar untuk hipertensi. Yang kedua adalah diosgenin. Diosgenin merupakan senyawa fitokimia yang berperan dalam produksi hormon steroid. Diosgenin ini mampu mencegah kanker usus dan menurunkan penyerapan kolesterol. Di dalam UWI, diosgenin ini berkisar antara 0,006 sampai 0,015 gram per kilogram. Ketika dikonsumsi, diosgenin ini akan dimetabolisasi di dalam hati dan dieliminasi dalam ginjal. Diosgenin sendiri memiliki aktivitas penghambatan terhadap alfa amilase dan alfa glukosidase, sehingga berperan dalam metabolisme glukosa di dalam tubuh. Diosgenin juga memiliki sifat antioksidan dengan meningkatkan resistensi kerusakan limfosit DNA terhadap senyawa oksidatif dan mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Bioaktivitas antikanker diosgenin ini berhubungan dengan keberadaan ikatan heterogula dan ikatan 5,6 ikatan ganda pada strukturnya. Yang ketiga adalah polisakarida larut air atau PLA. PLA merupakan getah kental yang mengandung glikoprotein. Kandungan PLA di dalam UWI tergolong tinggi. Getah kental UWI terdiri dari glikoprotein dan polisakarida seperti mannan dan selulosa, di mana PLA bermanfaat dalam menurunkan kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia. PLA memiliki kemampuan menurunkan kadar glukosa darah melalui mekanisme penghambatan penyerapan glukosa di dalam darah. Kandungan PLA membentuk massa yang kental dan dapat membentuk gel dalam saluran pencernaan. Nilai viskositas yang tinggi dan gel yang terbentuk inilah yang berhubungan dengan kemampuan penyerapan glukosa darah. Peningkatan viskositas akan menunda pengosongan lambung sehingga memperlambat pelepasan glukosa. Struktur gel yang terbentuk juga mampu merangkap glukosa dan zat nutrisi lain, sehingga dapat memperlambat proses pencernaan, memperlambat pengosongan lambung, dan mempercepat waktu transit makanan di usus. Selain memiliki senyawa fungsional, UWI juga memiliki zat antigizi yang meliputi inhibitor amilase, tanin, dan asam fitat. Senyawa tersebut dapat mempengaruhi nilai fungsional bagi kesehatan. Seluruh senyawa tersebut merupakan senyawa yang dapat didekomposisi oleh panas dan air. Ketika mengkonsumsi UWI seporsi makan, oksalat terlarut yang akan ikut terkonsumsi sebesar 7,26 mg. Sementara dosis letal konsumsi oksalat untuk manusia adalah 2,2 hingga 5 gram, sedangkan untuk HCN sebesar 1,08 hingga 1,09 mg per 100 gram. Senyawa antigizi oksalat dan HCN pada UWI belum berada pada batas yang membahayakan. Namun, dalam pengonsumsiannya perlu diatur jumlah konsumsi setiap hari agar jumlah tersebut tidak terlampaui. Berikut adalah tabel kandungan zat antigizi pada UWI atau Dioscorea alata. Untuk senyawa asam fitat berada dengan kadar 6,8 mg per 100 gram, untuk HCN 1,08 mg dan per 100 gram, untuk tanin 75 mg
mg per 100 gram dan untuk oksalat yaitu 49,5 mg per 100 gram. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai produk olahan dari uwi, yakni cookies uwi dan es krim uwi ungu. Uwi merupakan salah satu kelompok umbi-umbian yang memiliki potensi sebagai sumber karbohidrat, namun pemanfaatannya masih terbatas. Maka akan dijelaskan tentang pembuatan tepung uwi sebagai substitusi tepung terigu untuk pembuatan cookies uwi sebagai camilan sehat dan pembuatan es krim uwi ungu. Es krim merupakan salah satu jenis makanan penutup yang mudah dijumpai di sekitar kita. Umumnya, es krim memiliki rasa coklat, vanila, atau stroberi. Proses pembuatan es krim itu melalui beberapa tahapan, yakni persiapan, pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, egging, pembekuan, pengemasan, dan pengerasan hingga terbentuk es krim. Pemilihan cookies dan es krim sebagai produk olahan uwi adalah karena produk ini memiliki prospek yang cukup tinggi dan cocok untuk segala jenis kalangan. Berikut akan dijelaskan diagram alir dari pembuatan cookies uwi dan es krim uwi ungu. Untuk pembuatan cookies uwi, yang pertama harus dilakukan adalah pembuatan tepung uwi. Uwi segar akan dilakukan pengupasan dan pencucian, kemudian diiris dengan ketebalan kira-kira 2 hingga 3 mm. Uwi yang sudah diiris kemudian dilakukan penjemuran hingga kadar airnya 10% selama 7 jam. Selanjutnya akan dilakukan penggilingan dan pengayakan dengan ayakan 100 ml sebelum akhirnya menjadi tepung uwi. Setelah tepung uwi selesai dibuat, akan dicampurkan dengan mentega putih 160 gram, gula pasir halus 135 gram, baking powder, garam, dan tepung terigu. Kemudian ditambahkan kuning telur sebanyak 4 butir, lalu dikocok hingga menjadi krim. Krim yang telah menjadi adonan kemudian dilakukan pencetakan dan dipanggang pada suhu 175 derajat Celcius selama 25 menit sebelum nantinya akan menjadi cookies uwi. Uwi mengandung komponen polifenolik sehingga selama proses pengirisan dan penjemuran pada pembuatan tepung uwi akan dihasilkan tepung yang berwarna coklat. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara komponen polifenolik yang merupakan substrat dari enzim fenolase dengan udara. Selain itu, uwi mengandung gula yang berada dalam bentuk sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Warna cookies yang semakin coklat dengan semakin meningkatnya tepung uwi yang digunakan dapat disebabkan karena adanya reaksi Maillard selama proses pemanggangan. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan es krim uwi ungu. Tepung uwi ungu 50% akan dicampurkan dengan susu 10% dan uwi ungu. Kemudian dicampurkan dengan gula 12%, whipped cream 10%, susu skim 6%, rumput laut 0,5%, telur, dan air. Setelah dilakukan pencampuran, akan dilakukan pasteurisasi suhu 60 derajat Celcius selama 5 menit. Setelahnya, akan dilakukan homogenisasi selama 10 menit menggunakan mixer. Kemudian egging selama 4 jam dan dihomogenisasi lagi selama 10 menit menggunakan mixer sebelum akan dikemas dan disimpan 24 jam pada freezer minus 20 derajat Celcius sebelum menjadi es krim uwi ungu. Uwi ungu dimanfaatkan dan diolah menjadi produk es krim guna meningkatkan jenis pengolahan uwi ungu menjadi suatu produk pangan. Selain itu, adanya tingkat kesukaan dan daya terima es krim dipengaruhi oleh adanya bahan penyusun es krim, seperti bahan dasar serta komposisi dari es krim itu sendiri. Pada diagram alir digunakan penambahan susu full cream dalam pembuatan es krim uwi ungu. Berguna sebagai sumber lemak dan berfungsi sebagai pembentuk tekstur pada es krim yang dapat mempertahankan mutu dari es krim uwi ungu ini. Baik, sekian dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.